Nah, pertama kita masukin tangan, nah, udah. Jangan mengharapkan tanah itu nempel di tangan. Yang kedua, jangan diginiin. Nah, itu jadi mustamal. Ini mustamal kalau seandainya, waduh, mutanya kebanyakan amat. Nah itu udah mustamal, udah nggak bisa dipakai lagi. Ya, udah udah langsung tanya mumin. Nah itu, yang dibikin mustamal itu umpama nih, wah kebanyakan, kasihan kan mukanya, kan. Itu, jadi udah begitu udah langsung ke mukanya, pinggirnya. Ya, ini. Mulantis mau kagak terserah itu, karena ini bahasanya mashu, ya. Mashu beda dengan goslu. Goslu itu harus semuanya, dari min manabiti sari, dari mulai jadinya rambut sampai ke sini. Itu hukum daripada wajhu, harus terkumbah ini semuanya ini. Nah ini, jadi awal ini min manabiti sari, awal jadinya rambut ke sini ke bawah. Nah ini masih hukumnya wajah, ya. Kebanyakan orang wudhu di sini, ini nggak kekumbah nih, jarang. Nah awas itu. Maka kalau ini tangan yang bawah, kita masuk buku nih, ya, ini masukin ke bawah. Nah masuk ke bawah, juga ini kekumbah, gitu ya. Itu dah masuk ke bawah tuh. Jadi ini kekumbah. Ini jangan sampai nggak terkumbah ini. Ini masuknya wajib, ya, awas itu. Ketika kita wudhu. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أمر يطعم الإيمان كتب له الدعاء وقال بالدعاء وما يفعل ومستقبلا وإلى البدء البدء وأسلمت إلى صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشهيدين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Muhammad wa Muhammad fa'azil bulan al-asmati wa asmatiha wa al-bijil Umsa'atul Yamisukara Jemaah Nahadiyin yang diberkati Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati keluarga Dijian yang berbahagia, yang saya hormati pula sekretaris Kementerian, yang saya hormati pula para jemaah ini kita bisa berkumpul bersama bermulia di tempat atau di majlis yang mulia ini, dan mudah-mudahan seluruh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimiliki. Puji dan syukur pada kita panjatkan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan yang terbaik kepada kita semua, terutama umat Islam dengan panjang umur dalam keadaan semua afiat, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka ta'lim yang mudah-mudahan kita semua selalu ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan kita semua umatnya, mudah-mudahan umat yang terhadapnya dan mendapatkan syafaat yang dari bulan Muhammad Hadirin rahimahumullah, kemudian kesempatan pada malam hari ini kita kebagiannya bagian fikih. Punya yang kedua kalau fikih masalah berikutnya adalah ibadah, ya. Setelah sedikit juga ibadah patah maksudnya fikih, ya. Ini kita mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Hadirin rahimahumullah, kemudian di sini insyaallah saya membuka dalam kitab yaitu Fathul Qoribul Majid, ya. Mudah-mudahan sebelumnya kita tawasul, ya, terhadap ahli kitab, dan mudah-mudahan dengan keramah beliau kita dibukakan
semua yang memberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, إلى الذي يسلم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وذريته وذريته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذا كان معلما لك عالم على نفسه وإذا كان معلما لك عليما على محمد المسلم الشهيد بالسياق والله عليهم آمين هذا الذي أشهد بالله رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى والله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sifatnya Allah. Ar-Rahim sifatnya Allah yang Maha Penikmat. Ciri tinggal dunia dan akhirat. Ar-Rahim yang Maha Penikmat. Jadi tinggal dunia dan akhirat Allah. Alhamdulillah ada jenis puji yang empat billahi itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menguasai seluruh alam. Wassalatu semoga Allah memberikan salam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang menjadi nabi wa ahli dan keluarganya nabi wa Qadiyah yang suci semuanya wa sahabatihi dan para sahabat Nabi ajma'in dan semuanya. Qala telah berkata Sultan Qadi siapa Sultan Abu Suyah Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani radhiyallahu ta'ala telah berkata Syekh Qadi Abu Suyah Ahmad bin Husain Ahmad bin Ahmad al-Asfahani radhiyallahu ta'ala Salani telah kita menanyakan kepada kita semua sebagian Badul Aslibo. Badul Aslibo itu sebagian orang-orang yang membenarkan terhadap agama. Allah Ta'ala semoga Allah memberikan selalu melihara kepada semuanya an-amal dan mustasara supaya apa kebahagiaan ulama asli bawah ini yang bertanya supaya mengamalkan kitab Mukhtasar. Mukhtasar ini dari kalau biasa kita istilahnya ringkesan, semuanya ringkas. Qalilul lafzi kasirul makna, sedikit lafaz tapi makna banyak. Itu Mukhtasar biasanya. Dalam apa mukhtasarnya fikih dalam ilmu fikih yang terbatas ala madhab Imam Syafi'i rahimahullah alaih, yaitu yang termadhabkan
Al-Hakim Al-Syarani radhiyallahu anhu. Semoga Allah berikan rahmat padanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dia dari ikhtisar, goyahkan penghabisan daripada ringkasan-ringkasan ulama fikih. Wa nihayatul izan, nihayatul izan itu adalah akhir daripada pengertian yang telah dikumpulkan dalam kitab, yaitu yuqarribu 'alal muta'allim, supaya apa? Supaya mendekatkan bagi orang yang alim, orang yang mengaji dan suhu madaras, kalau kita istilahnya menghafalnya, ya, mengkajinya, supaya apa? Ulisahilu al-mutadi, yang kedua supaya gampang bagi orang itu tidak awal awal mengaji, ya. Tidak itu awal mengaji atau istilah permulaan pengajian supaya gampang, karena kalau seandainya istilahnya pakai khosiahnya, ya, yang lebih besar lagi, takutnya gitu, kurang mengerti, nantinya pusing gitu. Maka ada kitab yang mukhtasar di sini diringkas sedikit supaya mengerti, nanti baru yang besarnya gitu ya. Maka ini ada wajib al-mutadi, supaya Allah menggampangkan terhadap orang-orang yang lagi belajar mengaji. Qabalahu ta'ala wa aksura fihi min al-qismati wa hasra fajadahu ila dalika al-talib tawam wa ibadi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawfiqu bis-shawabi annahu ma 'ala ma syaa qadirun wa ibadihi latifun khabir. Nah, jadi kebanyakan daripada orang-orang yang mengkaji dari kitab fikih minat taksimati, saking bagian-bagiannya, wahal dan ringkasan-ringkasan yang akan menghasilkan daripada dalam kitab-kitab fikih ini, fastabang dari apa, maka jawaban daripada ulama-ulama yang meringkas kita, supaya apa? Supaya orang yang mengkaji ini mendapat pahala raghibatan lillahi subhanahu wa ta'ala, dan mencintai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bitaufiq shawab, di dalam taufik ada suatu kebenaran. Jadi kebenaran di dalam taufik Allah subhanahu wa ta'ala, annahu ala ma syaqadiru wa bi'ibadihi qadir, sesungguhnya Allah Allah masya'aqadiru, jadi kuasa terhadap sesuatu perkara yang Dia inginkan dan terhadap hamba-hambanya. Latiful khabirun, Allah sayang, Allah khabirun, maha memberikan istilahnya khabar atau istilah dalam kabar gitu ya, khabar. Nah, di sini ulama diawali dengan istilahnya pengertian untuk masalah fikih. Yang pertama kita membacakan hamdul atau pujian. Puji itu katakan apa? Yaitu as-sana'u 'ala Allah ta'ala bijalil ala jihadil ta'lim, yaitu kalau kita mau memuji terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ala jihadil ta'lim, terhadap jihad keagungannya. Apa yang dijadikan keagungannya adalah seluruh ciptaan yang ada di muka bumi adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ada puji qadim ala qadim, ya. Maka di sini sifat daripada keagungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sepantasnya kita memuji atas keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sifatnya itu adalah yang kedua pujinya, puji qadim ala hadis, ya, memujinya dari Allah terhadap Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu pujian Allah terhadap Rasul, dan Allah memberikan kepada kita harus memuji, membaca sholawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga puji hadis alal hadis, ya.
puji hadis alal qadim. Jadi puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim. Puji hadis alal qadim yaitu memujinya kita terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir puji hadis alal hadis, memujinya kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita itu sebagai umat Rasul gak punya pujian. Makanya jangan pilih dipuji, gak punya pujian. Maka kalau dipuji, balikan terhadap Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dipuji hidungnya bengkak, ya. Padahal kita ada punya puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Ini yang kita harus mengetahui tentang pujian-pujian. Jangan sampai kita ingin dipuji-puji, itu tidak boleh, ya. Karena kita tidak berhak untuk dipuji. Yang memuji dan Allah Subhanahu wa taala wa Rasuluh, ya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, di dalam ini kita ada istilahnya mukhtasar. Mukhtasar di sini adalah kitab yang mana ringkesan daripada kitab-kitab ini, yaitu dari khasiyahnya Tatribul Mujib, yaitu kitab Qawaidul Mujib, ya. Nah, ringkasnya dari Abu Sujan, ya. Abu Sujan jadi istilahnya dan pikirannya, nanti khasiatnya lain-lain, ya. Istilahnya kenapa? Karena ringkesan ini ada istilahnya qaulul lafzi kasul makna, sedikit lafaznya tapi bermakna makna gitu. Jadi ada pelebaran makna gitu di dalam kitab ini, ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab ini kemungkinan ada 4 hukum. Pertama, hukum ibadah untuk menerangkan tentang masalah ibadah. Yang kedua, hukumnya munakahah tentang masalah pernikahan ada. Yang ketiga, hukumnya adalah jinayah tentang masalah hukum jinayah, ada hukum yang lainnya. Yang keempat, hukum muamalah. Muamalah di sini ada istilahnya apa? Masalah tentang dalam kehidupan sehari-hari, cara bergaul kita, cara untuk dagang atau muamalah setiap hari kita, selain daripada dagang yang lainnya, ya, ada kata musyarakah, permodalan bersama, itu termasuknya muamalah, ya. Nah, yang pertama adalah uluhiyah tentang masalah ibadah, pasti diawali dengan toharo. Toharo itu bersuci, maka segala kita untuk melaksanakan ibadah harus suci bil badan wal makan. Bil badan di badan kita, tempat kita juga harus suci, dan pakaian kita juga harus suci. Walaupun jelek pakaian tapi suci, insyaallah. Tapi kalau bagus ada najisnya enggak, ya. Jadi yang kita lain adalah toharo, kita harus suci dari badan kita untuk ibadah, tempatnya juga harus suci, dan pakaiannya juga harus suci. Namun di awal permulaan daripada kitab ini, kita bertaharah, kitab tentang masalah suci, berarti awal daripada di kita ini adalah pertama, maka ulama mengatakan al-miya'u allati yajuz at-tahir biha sab'u. Jadi ada air yang boleh untuk bersuci, dengan air itu sab'u miyahin, ada 7 air. Air itu yang pertama itu air, yang nantinya kedua tanah atau untuk bertayamum. Nah, diawali dengan air allati yajuzu at-tahhiru biha sab'u miyahin. Jadi air yang boleh untuk bersuci di sini ada 7 bagian. Pertama, ma'us sama, air hujan, air yang turun dari langit, yaitu boleh dipakai
bersuci. Yang kedua yaitu wa ma'ul bahri. Ma'u bahri itu adalah lautan atau sungai ya yang mengalir ya. Wa ma'ul bahri segala wa nahri. Nahri kalau bahri lautan, kalau nahri adalah sungai. Ini yang kecil berarti ya. Wa ma'ul bi'ri. Bi'ri itu sumur ya, sumur. Wa ma'ul aini, sumberan air ya, air mata ya, air mata pegunungan ya. Nah itu kalau tadi bi'ri digali sama kita ya, ada sumur ya, itu. Kalau ma'ul bi'ri ini ma'ul air itu sumberan air, itu air yang sumber dari pegunungan, keluar dari batu juga ini adanya. Wa ma'usalji, salju terbuat dari air salju dan air yang dingin. Wa ma'ul barodi, air yang dingin, itu boleh dipakai untuk bersuci ya. Maka pembagian air ini memang ada 7 yang boleh kita pakai di mana kita bepergian kemana, naik kapal, ada air dari laut, ada air segara atau istilahnya air sungai ya, air sumur itu. Tapi nanti ada hukum yang tertentu yang boleh apa enggaknya untuk dipakai, nanti ada pembagiannya ya. Summal miyahu ala arba'ati asamin. Tidak lama kemudian air itu dibagi 4 bagian. Yang 7 tadi dibagi 4. Tahirun mutahirun wa makruh istimaluhu wa huwa al-maqul mutlaq. Yang pertama, air yang suci mensucikan, tidak makruh untuk dipakai, yaitu air apa? Istimaluhu wa huwa al-maqul mutlaq. Air yang mutlak. Air apa? Itu kayak tadi seperti air hujan ya, mutlak itu enggak pakai sifat. Kalau teh pakai sifat, air kan ada sifatnya teh. Nah, jadi beda warnanya jadinya. Jadi ada sifatnya mutlak ya. Air lautan itu udah mutlak itu airnya. Itu suci mensucikan, tidak makruh untuk dipakainya. Yang kedua, wa tahirul mutahhirun makruhun istimaluhu wa huwa al-ma'ul musammas. Yang kedua adalah suci mensucikan tapi makruh dipakai berwudu ya. Kalau mandi enggak apa-apa. Seperti apa? Ma'ul musammasu, yaitu air yang terkena sinar matahari panas ya, air yang panas ya. Nah ini kalau air yang panas boleh dipakai, tapi tahir mutahhir makruhun dipakai suci mensucikan, tapi makruh ketika kita pakai untuk berwudu gitu ya. Kalau buat mandi mah nggak apa-apa, karena kebiasaan kalau dingin pakai air hangat gitu ya. Kalau mandi nggak apa-apa, tapi kalau untuk berwudu, nah ada hukumnya makruh gitu ya. Kalau untuk mandi nggak jadi apa-apa, tapi kalau untuk berwudu, air yang terkena sinar matahari sehingga air itu panas, maka itu kalau dipakai untuk bersuci, berwudu, itu hukumnya makruh. Makruhnya apa? Nah itu yang jadikan makruh kalau seandainya di dalam segi ibadah ini adalah tidak diperkenankan. Bukan berarti menghilangkan pahala, tidak gitu ya. Makruh dalam segi ibadah tidak disenangi dalam segi ibadah, itu tidak boleh ya. Maka kalau seandainya di dalam ibadah itu harus menghilangkan dari kemakruhan dalam segi ibadah. Jadi sekali lagi, pertama air yang suci mensucikan tidak makruh dipakainya. Yang kedua air suci, yaitu air yang mutlak
boleh dipakai mandi, boleh dipakai wudhu, nggak ada masalah. Yang kedua, airnya sah, suci tapi mensucikan, tapi ada hukumnya makruh, air yang terkena sinar matahari ketika kita dipakai untuk berwudu. Yang ketiga, wa tahhir wa mutahhir li ghairi wa huwa al-ma'ul musta'mal. Yang kedua, ketiganya, air itu suci ghair mutahhir tapi tidak mensucikan li ghairihi terhadap yang lain, wa huwa al-ma'ul musta'mal. Jadi air yang mustakmal, air yang telah dipakai, air yang telah dipakai wudhu orang lain kita pakai wudhu, pakai lagi, itu memang suci tapi tidak mensucikan terhadap yang lain. Istimal, ada maul istimal, maul yang telah dipakai. Seperti mana? Terkadang istimal itu banyak, ya. Kadang-kadang di dalam wudhu kita kadang-kadang wudhu ember, ya. Padahal patokannya wudhu air itu banyaknya berapa? 20 itu adalah, kalau sekitar kita mah 60 cm persegi lah, ya. 60 cm persegi itu air yang cukup untuk diambil oleh tangan kita. Kalau kurang daripada itu, tidak boleh sentuhan tangan itu sampai ke air, itu tidak boleh, ya. Kalau seandainya kurang daripada 20 bulan. Apakah boleh kalau seandainya kurang air dalam 2 bulan kita sentuh dengan tangan? Boleh, ada. Tapi niat yang lain. Niatnya tangan kita ini memasukkan ke air ini, niatnya bahwa tangan ini adalah bukan tangan kita, tapi gayung kalau kitanya siukan. Nah, niat dengan siukan, insya Allah kita akan menjadikan suci, boleh dipakai seperti itu. Kalau seandainya di ember nih, niat kita wudhu gitu ya. Nah, jadi kalau di ember awas, ya, pakai gayung, ini harus agak ke belakang sedikit, takut yang airnya cepat lagi ke situ, gitu. Airnya sedikit terkali yang banyak. Walaupun cepatannya ke situ, air banyak tidak masalah, gitu kan. Yang bikin ini adalah airnya sedikit, kurang dari bulan, 2 bulan. Nah, ada sedangkan air yang kita pakai, maka air yang diambil dari mustakmal. Gitu. Maka mustakmal itu tidak boleh dipakai terhadap yang lainnya. Dipakai dulu lagi tidak boleh. Gitu. Air yang kurang daripada 2 bulan, ya. Jadi sekali lagi yang ketiga, tahhir ghair mutahhir li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'mal. Jadi air yang terkena atau air yang telah dipakai kita pakai wudhu lagi, maka itu tidak diboleh. Kalau seandainya kurang daripada 2 bulan, kalau lebih daripada 2 bulan tidak jadi masalah, gitu ya. Ini kalau seandainya kurang daripada 2 bulan itu tidak boleh dipakai lagi. Bagaimana kalau seandainya mau dipakai diisi lagi, nggak apa-apa, nyampe 2 bulan boleh dipakai lagi, gitu ya. Yang keduanya, jadi kalau seandainya ada air sedikit boleh dipakai untuk bersuci, boleh, tapi jangan sampai disentuh oleh tangan kita sendiri, harus pakai pelantaran, yaitu gayung, ya. Yang kedua, umpama ada pelantaran lagi, jadi ada istilahnya isti'an di dalam ibadah, memberi pertolongan terhadap ibadah, tapi hukumnya makruh, tetap sama. Umpama kita lagi wudhu nih, airnya sedikit, ada masmur tolonglah, airnya sedikit, saya wudhu. Nah, itu isti'an terhadap orang lain kan, nah itu hukumnya makruh, gitu ya. Isti'an terhadap orang lain hukumnya makruh. Jadi diwudhuin sama orang lain, nah, itu lebih baik kita ambil sendiri, kita ada jauh sedikit baru kita melaksanakan wudhu. Jangan sampai air yang kita pakai masuk ke air yang ada di ember yang kurang daripada 2 bulan itu.
apalagi maka jadi masalah gitu kan. Ini menceritakan ada air yang kurang daripada 20 gitu. Jadi maka boleh dipakai, boleh, jangan sampai tersentuh oleh tangan kita sendiri. Kalau mencapai melebihi daripada itu tidak jadi masalah gitu ya. Ada yang kurang kita tambahin lagi, nggak jadi masalah, boleh, asal mencapai daripada 20 gitu ya. Nah, jadi sekali lagi itu air yang mustakmal. Jadi air yang mustakmal, air yang bekas dipakai dulu lagi, tapi kurang daripada 2 bulan, maka ini tidak boleh dipakai kecuali ditambahin air lagi mencapai 20 bulan gitu ya. Bisa dipahami ya, mustakmal walaupun 1 tetes tetap itu mustakmal karena ada bekas daripada pekerjaan kita gitu ya, yaitu awas. Wal mutaghayyiru bima yantahu min al-tahirati wa ma'inasi wa allati khallat bihi najasatun wa huwa dunal kullatani aw kana kullatani fataghayyara wal kullatani khamsu'atin bil badari taqriban bil asar. Jadi ada air yang mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirati wa ma'inasi ya. Jadi ada air yang berubah dengan perkara yang tercampuri min at-tahirati daripada perkara yang suci wa ma'in nasi wa huwa alladhi hanat bihi najasatun. Yang bagian keempat adalah ma'un nasin, ma'un yang air yang najis. Jadi alladhi halat bihi najasatun, yaitu alladhi di sini adalah air yang kemasukan najis. Ya, air yang kemasukan najis. Jadi sekali lagi 4 air, yang 1 suci mensucikan tidak makruh, yang kedua suci mensucikan tapi hukumnya makruh, yang ketiga air suci tapi tidak mensucikan terhadap yang lain, yaitu airnya mustakmal, air yang bekas dipakai ya. Yang keempat air yang najis. Nah ini jadi yang tertiban najis. Maka air yang keempat jadi berarti air yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Wahwa adapun air yang dunal kullatani kurang daripada 2 bulan. Bagaimana kalau seandainya airnya lebih daripada 2 bulan terkena najis, apakah bisa dipakai? Bisa, terkecuali kalau seandainya tidak berubah baik warna ataupun rasa ataupun baunya itu ya. Maka ada huruf au ditahyir, memilih berubah warnanya, udah tidak dipakai lagi. Walaupun airnya banyak tertiba najis berubah warna. Nah itu. Yang kedua baunya lain lagi, yang biasa malah bau buat ini mah benar-benar menyengat. Berarti itu sudah tidak boleh dipakai untuk bersuci ya. Nah ini jadi berubah warna, rasa, terus ambulnya, baunya, warnanya 3 ya, bisa berubah 3 rupa. Ini berarti air yang besar juga tidak boleh dipakai kalau seandainya sudah berubah yang 3 warna ini. Tapi kalau seandainya airnya sedikit terkena najis, tetap itu tidak boleh dipakai. Jadi sekali lagi dalam awal ini, di awal kita untuk mengawal ibadah dengan bersuci dulu, baik di dalam badan kita, tempat kita, di dalam pakaian juga harus suci ya. Semuanya tempat berarti untuk melaksanakan ibadahnya kita, badan kita juga harus semuanya. Maka ada bab mu'awah, berarti kita melaksanakan sholat harus berwudu dulu. Itu yang paling utamakan untuk melaksanakan ibadah.
terutama yaitu ibadah sholat dan ibadah yang lainnya tetap kita harus bersuci dulu. Jadi sekali lagi ada berapa air jumlahnya, ada 7 ya, mungkin sudah pada tahu. Cuman ada hukum yang bisa masuk ke dalam air ini ada 4. 1, suci, mensucikan tapi tidak makruh. Air apa namanya? Air mutlak. Yang kedua, suci, mensucikan tapi makruh. Air apa? Air yang terkena sinar matahari atau air yang sangat dingin, seperti salju ya, dingin kan? Sekira-kira madrat di badan kita berarti ini makruh. Kalau nggak madrat jadi masalah karena termasuk ada air, ada mau salji, mau yang dingin. Nah, itu. Yang ketiga, yang keempat apa? Yang ketiga apa? Air suci tidak mensucikan terhadap yang lain, berarti airnya air mustahma. Yang keempat adalah air yang najis, tercampur oleh najis. Itu ada 4 hukum yang di air itu. Maka salah satu daripada yang tidak boleh dipakai adalah air yang najis kalau airnya kurang daripada 2 bulan, walaupun tidak berubah warnanya, baunya atau rasanya tidak berubah sama sekali, tetap kalau kurang daripada 2 bulan itu tidak boleh dipakai bersuci ya. Ini kalau seandainya lebih daripada 2 bulan terkena najis tidak jadi masalah itu mah, karena asal jangan berubah aja ya, walaupun karena termasuk airnya sudah air yang besar ya, air yang lebih daripada 2 bulan. Hadirin rahimakumullah ya, tentang masalah hari ini ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan semua memberikan pemahaman terhadap kita semua dalam masalah ibadah, terutama ya dalam masalah ibadah, terutama di dalam masalah bersuci untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa dzul maita tatiru billah wa qawma'an bisawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya mengulas ya, berarti saya bisa berbagi ya, di dalam Al-Quran itu ada tajwid ya. Tadi yang terakhir ya, ada wakof itu 2, ada wakof bala, ada wakof kalah, ada ulama nambahin wakof na'am, tidak ada wakof indah ya, ada wal asri innal insana lafi khusr illa, tidak ada wakofnya qomi jelek ya, yang wakofnya harus wakof hasan, berarti wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, berhenti di situ ya, itu wakofnya wakof hasan. Kalau berhenti lafaz illa qomi jelek ya, seperti di surat At-Tin sama ya, sama. Yang kedua wakof bala, wakof kalah. Kalau tadi Yasin ada ya, awalnya dari khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahu bala, itu wakof bala. Tapi bala di sini ada yang diawali dengan lafaz bala, ada yang tidak diawali dengan lafaz bala. Kalau di Yasin harus diawali lagi dengan lafaz bala. Nah itu awal lagi ya. Seperti lafaz kalah, wakof kalah di lafaz wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahladahu kalla. Nah situ wakofnya ya, wakofnya situ nanti diulang lagi kalla layum badan nabil utomah. Nah itu ya, masalah ini bukan, tapi ini untuk kita saling mengetahui ya, untuk berbagi tentang masalah ilmu ya, itu lebih baik gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf bagi yang berapa ya, mohon maaf saya terus terang ya, kita harus berbagi tentang masalah ilmu. Kalau seandainya
bukan salah, bukan ya, tapi menerapkan harus dengan sesuai dengan adanya di dalam wakaf ya. Wakaf Allah itu ada di dalam surat Waidul, ada kalau di surat At-Takasur bukan wakaf Allah, walaupun Allahnya banyak situ Allah bukan ya, bukan, tapi ada di Waidul, nanti ada juga di sini surat Al-Iqra ya, Iqra terakhir ya, terakhir sebelum ayat yang terakhir wasbir tadi ada itu wakaf Allah juga ya. Balang banyak gitu ya, tapi harus ada penyusunan kata gitu ya. Memang pengertian Al-Quran itu harus ada susunan katanya gitu. Kalau kita nggak tahu susunan katanya bingung nantinya. Wakaf juga gitu ya, wakaf berhenti itu kita harus susun katanya gitu. Jadi berhenti harus diawali dengan dari mana gitu ya. Jangan kadang kita kadang-kadang berhenti seenaknya, diawali dengan seenaknya juga, itu sebetulnya tidak boleh gitu ya. Tapi ulama sudah menjelaskan ada wakaf yang tertentu sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Kalau seandainya tidak sampai napasnya, berhenti harus ulangi dari mana yang tidak pantas untuk ulangi. Sekali lagi jangan sampai diawali dengan huruf jar. Huruf jar itu ba, min, ila, an. Nah itu kalau seandainya diawali dengan huruf itu kurang pantas gitu ya. Di Al-Quran itu kurang pantas. Ya, semua maaf ini bukan berarti harus kita saling mengkaji tentang masalah di dalam masalah ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang kita harus kita panjatkan. Ya Rabbi inni istau'atuka ma qara'tuhu fadurhu ilayya inda hajati ilaik. Ya Allah, saya nitipkan ilmu yang telah dibacakan. Semoga Allah berkembalikan di waktu kita membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan apa enggak? Apa jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Izin bertanya mengenai air yang mensucikan tetapi ma'ruf, kalau karena sinar matahari ataupun dingin ya Ustaz. Yang saya tanyakan ada dua pertanyaan. Yang pertama, ini kan misalkan kita ada di suatu kota paling dingin nih, misalkan di puncak lah, contoh di puncak itu kan di Masjid Ta'awun kan dinginnya Masya Allah banget nih. Nah, bagi kita yang nggak bisa keluar karena dingin banget, otomatis kan kita bakal cari air yang lain nih buat berwudu. Nah, yang pertama itu termasuk air yang mana? Jenis air yang mana? Air yang bersuci, air yang suci mensucikan, air yang mutlak, atau air yang suci mensucikan tetapi makruh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara kita berwudunya lebih baiknya pakai air apa supaya kita tetap bisa berwudu bertayamum untuk menunaikan ibadah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Memang air yang tadi ada di bagian air salju, air baut ya. Air yang salju, ada air yang dingin.
Kalau masalah air yang dingin, ya, kalau seandainya 50 kan sama sekali kasih aku puncak, iya kan? Iya, iya. Nah, masalah dingin sekitar di sini yang tadi dingin itu sekira-kira memadamkan terhadap diri kita. Padahal kalau seandainya pakai air dingin, nah, umpamanya bisa kumat di badan saya, gitu kan? Nah itu yang tidak diperbolehkan karena hukumnya makruh, karena ini merusak daripada badan kita, ya. Nah, itu yang salju itu memang salju memang sudah lain kita menjarah, kan termasuknya air yang sangat dingin tapi yang bisa memadaratkan terhadap diri kita. Kalau di puncak, kalau itu masih bisa kita, ya, karena cuma kita butuhlah, ya, sebentar aja, ya, jangan langsung nah, ya memang dingin, tapi tidak termasuk hukumnya makruh. Yang makruh itu adalah sekira-kira memadaratkan terhadap diri kita, gitu ya, itu menjadikan penyakit dalam diri kita, itu yang tidak boleh, gitu, ya. Bagaimana menggunakan air mineral? Kita nggak tahu air mineral itu dari mana pembuatannya, itu, ya, pembuatannya dari mana kita nggak tahu, tercampur dengan apa nggak tahu. Maka sebagai ulama yang mengatakan bahwa air mineral itu tidak boleh untuk berwudu. Sebagai ulama mengatakan, ada lagi yang mengatakan kalau kita menjadikan mutlak bahwa itu air, kita kembalikan hukum ke asal. Kenapa hukum ke asal? Hukum asal itu adalah mutlak semuanya air, gitu. Cuman ada bagian-bagiannya. Bagian itu dengan apa? Dengan air bitri, air sumur. Karena air itu semuanya mutlak. Simpatannya bitrul, sumur, karena terbuat dari lubang itu, gitu ya. Karena itu ada sifatan seperti itu. Ada sifat. Maka semuanya juga mutlak, air itu mutlak. Air tidak bisa dikatakan disandarkan dengan yang lain. Yang dari bawah ini air suci. Jika seperti itu bisa dikatakan bersuci. Kalau kita mengembalikan dengan hukum asal, gitu ya, bahwa air ini adalah mutlak semuanya, gitu. Karena kita harus kita ikuti prosesnya gimana caranya supaya bisa menjadi aqua, gitu kan? Masa nggak mungkin, gitu ya, seperti itu. Maka berarti air yang di pegunungan yang dingin seperti Bogor, itu kan dingin kan, nah itu hukumnya ya tetap bisa dipakai, gitu. Yang makruh itu sekira-kira untuk dipakainya memadaratkan terhadap badan kita, ya. Air yang terkena matahari juga sama makruh hukumnya kita pakai kan. Nah, yang kira-kira memadaratkan terhadap kita juga, gitu ya. Tetap ya, kalau seandainya dituangi air itu ke tempat lain, nah, panasnya agak kurang, itu bisa dipakai berwudu. Kalau yang sangatnya, kalau seandainya tembakan mataharinya panas langsung, nah, berarti itu yang tidak boleh, bukan tidak boleh, boleh dipakai, cuma ada hukum yang makruh, gitu ya. Tidak ada hukum yang makruh, karena kalau seandainya seperti itu hukuman makruh semuanya kasihan dalam segi ibadah. Ya. Yang kedua tadi pertanyaannya gimana? Hah? Oh, airnya kan? Kalau seandainya tidak ada air, oh, jadi inisiatifnya kalau seandainya airnya ini panas semuanya, gitu kan? Sebaiknya dingin semuanya, ya. Inisiatifnya pakai air apa, gitu ya. Ya kalau seandainya ke tetangga nggak ada semuanya dingin, gimana lagi, gitu ya. Kan tadi udah katanya kalau seandainya memadaratkan terhadap diri kita, ya menjadi punya makruh kan. Lebih baik kita mau sekira-kira memadaratkan terhadap diri kita. Memadaratnya apa? Mama kalau pakai kedatangan namanya dari ini, gitu. Tapi tidak mungkin sampai sana, cuma hanya paling berapa kan,
Makanya kalau dulu air dingin jangan berburu langsung semua, jangan. Kita sampai itu nyantai aja, nyantai. Jadi nggak terasa gitu masalah dinginnya, jadi nggak terasa. Gitu. Jadi jangan langsung 3 kali. Nah itu yang bikin dinginnya itu. Biasanya di atas. Yang keduanya ya orang kita. Kenapa? Karena kita nggak biasa dengan air seperti itu. Itu dua kali gimana? Kalau orang lain ini istilahnya kalau yang biasa di sana udah biasa, nggak terasa lagi. Gitu. Udah biasa. Ya, tempat puasa pegunungan ya sama. Gitu. Dan di Bandung dingin. Sama. Kalau di rumah semuanya siap. Ini yang sekitar mampu ini yang bisa memadaratkan terhadap diri kita sendiri, perubahan di dalam diri kita, gitu ya, itu yang mampu. Ada lagi yang nanya masalah pakaian, langsung masalah pakaian. Kan kita kan ya sehari-hari kan kerja, kayak kan kalau dilihat kan antara suci apa nggak suci kan kita omong barang ya dengan ya. Tapi sebagian tuh waktu masih nyopir, kena saya nanya, paling pakaian saya kotor. Terus saya jawab begini, mau barang yang kita Jumatan gitu. Terus gimana Pak? Kan memang pakaian dari pagi sore itu nggak ganti, sampai saya kan nggak ganti. Pakaian kerja gitu kan. Celana mungkin buat kerja kan, harus troli apa misalnya. Gimana itu? Ya kalau dalam masalah pakaian ya kalau harus suci ya. Niatan kita kan suci dari rumah juga ya. Karena di waktu kita kerja kita tidak tahu ada najis apa enggaknya ya. Kemungkinan najisnya ada najis airnya, ada najis hukumnya. Ada yang najis airnya kelihatan warna ataupun kelihatan airnya. Kalau hukumnya cuma hukumnya ya, tidak terlihat najisnya tapi ada hukum, itu masih boleh kita pakai ibadah. Jangan kita di sini umpama dari bawah naik ke sini mau sholat agak pakai sendal, ada najis ada, tapi ada hukumnya di situ. Ya najisnya masih ada, tapi bisa untuk pakai sholat bisa, gitu ya. Kalau di dalam hukumnya, tapi kalau udah airnya udah kelihatan bahwa ini najis dipakai ibadah, ya itu yang dasar itu seperti itu. Ya, kelihatan mata ya. Iya, kelihatan kalau kita walaupun najis memang udah jangan pakai. Gitu. Ya, jadi kita kembalikan najisnya ada hukumnya, ada airnya, gitu ya. Najis hukumnya berarti kelihatan hukumnya doang, gitu ya. Najis airnya berarti kelihatan. Kelihatan najisnya juga, warna juga kelihatan. Kalau hukumnya kan nggak kelihatan, gitu ya. Najisnya cuma ada hukumnya situ. Bahwa ada hukum di situ, ada hukum najis. Nah, tapi kalau seandainya hukumnya boleh untuk pakai ibadah. Tapi kalau 5 hari mah bukan ganti lah. 5 hari masih ada. Kan saya ke ini pengen Jumatan. Harus Jumatan ayo apa gitu. Apa malam apa masalah pakaian apa itu. Niatnya begitu. Ya, jadi kita kembalikan bahwa awal memakai pakaian yang suci. Nah, habis daripada wudhu, kita ambil air sedikit, perhatian air kita. Celana kita ada air, insya Allah mensucikan terhadap pakaian yang kita pakai. Ini ya, insya Allah nanti ya. Mudah-mudahan ya, bukan berarti ibadah itu memberatkan. Jadi masalah hukum itu bisa meringankan dalam segi hukum ibadah. Jangan sampai karena misalnya, susah ibadah orang di rumah. Jangan. Jadi kita harus seperti hukumnya. Saya kira-kira meringankan dalam segi ibadah caranya gimana gitu. Jadi jangan sampai memberatkan. Kalau yang bisa memberatkan itu akibatnya nggak mau ibadah. Ada lagi ya, satu pertanyaan. Ya. Minggu ini kan panasnya luar biasa. Nah, iya. Itu air toren di sholat di rumah. Jadi kalau siang masa itu jadi mabuk. Itu nggak selalu mengingat persoalan Islamnya. Masih bisa itu. Nggak ada hubungan. Karena kalau saat ini udah turun bawah nggak terlalu panas, gitu ya. Hari hangat. Ini mau nyanyi juga lah ya. Iya.
rata-rata di Enggak. bawah. Kalau sekarang itu masih bisa, kecuali kalau begitu dipegang pun panas benar. Nah, itu madar ini. Sedangkan kalau dipakai di wajah juga bisa merah. Nah itu kan madar. Jadi kalau haji itu kalau luhuran masa itu berat itu cara apa tuh? Enggak ada yang lebih kaya. Ya masih bisa. Mencari yang kabut juga ya. Hukumnya masih bisa suci. Tidak memaksakan. Lawannya. Jadi kan itu dari sinar matahari, ya kan? Karena ada sinar matahari terlapisi oleh tornado itu kan. Terkadang tembakan matahari langsung ke air. Iya. Ya, itu makruhnya ya. Ada lagi nggak yang nanya? Mas Mul tadi mau nanya itu. Malu. Lama ya, kan dalam musim kering begini kan air berubah warna, yang ada baunya itu hukumnya gimana Pak? Berubah Oh ya. berubah warna, Sumur Pak. air sumur. Ya. Kalau air sumur berubah warna ada kain, seperti kainnya ada air teh, kainnya ada teh berubah ya. Dia kayak putih-putih itu loh Pak sih. Kalau sumur kan agak bukan bening tapi agak Iya. putih-putih ya baunya Iya. nyengat ya gitu maksudnya. Jadi maksudnya Kalau di sini kan air itu yang bisa berubah baik warna maupun rasa maupun maksudnya baunya, gitu kan? Karena awal tahiyat ini adalah memilih mau berubah warnanya, tapi ada kain di dalam warna ini. Kainnya apa dengan apa diberubahkan dengan warna ini, gitu ya? Umpama waktu musim kemarau begini kan, kadang-kadang air itu bisa jadi kuning, gitu ya. Padahal rasa masih bisa. Itu kuning itu bisa merubahkan dengan kain apa yang bisa berubah seperti itu, gitu kan? Kalau seandainya di bawahnya ada logam ataupun itu yang bikin tidak sah itu ada yang lainnya yang bisa merubahkan warna. Kalau berubahnya dengan sendirinya itu tidak masalah. Contoh aja, contoh di kolam kecil ya, yang tadinya warnanya biasa, datang air yang butek, jadi warna kan lain itu. Nah, boleh pakai bergosok karena itu bukan kain, karena berubah dengan sendirinya. Kalau dengan kain, kopi, teh, itu. Umpama kalau seandainya jadinya biasa-biasa aja, begitu dicelupin kayu ke bawah, berubah warna, nah itu nggak boleh pakai, karena ada kayu yang bikin. Nah itu. Kalau berubahnya sendiri nggak jadi masalah. Sendirinya, yang nggak boleh itu ada dengan kain. Kayak ini air teh boleh suci, tapi tidak mensucikan, karena boleh diminum, tapi tidak boleh untuk dipakai berwudu, karena ada kain teh, ya. Sama air berebusan berarti wudhu itu ya Pak? Boleh. Kan tadi udah ada air panas, air rebus, ya. Itu matahari. Iya, boleh ya. Kalau untuk dipakai berwudu ya, karena musim dingin ini ya, musim dinginnya gitu, kayaknya air yang agak hangat gitu ya, boleh, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu panas, ya jangan sampai menghilangkan daripada dingin gitu ya, menghilangkan dingin nggak apa-apa. Tapi kalau masih panas jangan. Ya. Kalau buat mandi nggak apa-apa, pun ya. Ini buat bermundur jalannya sih. Bukan ini buat ini. Dia tadi harta besar. Kan begitu. Astagfirullah. Ada yang nanya lagi ya? Nanti pasti ilmunya pasti. Ibadiah, berikan. Guru nanya kan guru. Gak ada. Saya cukup. Parahin. Kan di bawah kami itu pada asal ya. Campur lumut. Iya. Sekarang lumut apa tahu dulu. Jangan. Kalau lagi wudu, lumut, jadi masalah itu. Iya. Dalam kadang-kadang mengubah ke atas gitu ya. Nah,
asal jangan sampai istilahnya airnya turun, istilahnya lumpur biasa kan, tapi itu nggak menjadikan lumpur warna kan, enggak kan, biasanya kalau lumpur malah bening ya, itu enggak jadi masalah itu ya, jadi masalah. Kalau perlu ya Jadi obat. Jadinya jalan-jalan, Pak, terus kalau sumbangan ayammu, Pak, ya. orangnya kan nggak bisa apa-apa ini. Kalau perantara ayammu gimana? Maksudnya gimana? Justru ayamnya bingung saya juga, karena mustahil ayamnya. Kalau perantara kan Ya, ya, ya kalau nayomi orang kan mustahil bingung ya. Ini aja ya sebenarnya, awas ya. Kalau nayomi orang jangan sampai. Jangan sampai maksudnya begini. Jadi ini kumpulin tanah ya, tanah kita nih, tanah yang agak ini apa, kurang kayak tepung ya, kayak tepung halus ya, kayak itu. Kebiasaan di mobil kasar-kasar tayamum atau apa ya. Kebiasaan di tayamum ya air tanahnya yang suci. Pertama kan video batai dengan 2 kali pukulan ya. Ini tangan masuk sini ya. Udah jangan mengharapkan kita tanah harus nempel, jangan. Yang penting tangan kita nempel di tanah, gitu ya. Mau nempel mau kagak itu terserah. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu goslu, kalau tayamu apa? Masbu, mengusap. Ya, beda dengan goslu. Kalau goslu harus semuanya terbuka. Ya, kalau masbu itu walaupun tidak semuanya rata, nggak jadi masalah. Ya. Nah, pertama kita masukin tangan, udah. Jangan mengharapkan tanah itu nempel di tangan. Yang kedua, jangan diginiin. Nah, itu jadi mustamal. Ini mustamal kalau seandainya, waduh, tayamum kebanyakan amat. Nah itu tuh mustamal, udah nggak bisa dipakai lagi. Ya, udah, udah langsung tayamum ini. Nah itu, yang dibikin mustamal itu umpama nih, wah kebanyakan kasihan kan mukanya, kan. Itu jadi udah begitu udah langsung ke mukanya, pinggirnya ya. Ini mulantis mau kagak terserah itu, karena ini bahasanya mashu gitu ya. Mashu beda dengan goslu. Goslu itu harus semuanya, dari min manabiti sari, dari mulai jadinya rambut sampai ke sini, itu hukum daripada wajhu, harus terkumbah ini semuanya ini. Nah ini jadi awal ini min manabiti sari, awal jadinya rambut ke sini ke bawah. Nah ini masih hukumnya wajah ya. Kebanyakan orang wudhu di sini, ini nggak kekumbah nih, jarang. Nah awas itu. Maka kalau ini tangan yang bawah, kita masuk buku nih ya, ini masukin ke bawah. Nah masuk ke bawah, juga ini kekumbah gitu ya. Itu dah masuk ke bawah tuh. Jadi ini kekumbah. Ini jangan sampai nggak terkumbah ini. Ini masuknya wajib ya, awas itu. Ketika kita wudhu. Jadi ketika tayamum ya, awas kita tempelin tangan ke tanah, jangan mengharapkan tanah nengkel di tangan kita. Kalau kebanyakan udah jangan dikira-kira begini, udah itu jadi makruh, jadi mustamal. Udah langsung gini, langsung ke orang yang mau kita tayamum.